88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Masih di program andalan kita bersama Sehat Ramadan bersama dengan Dr. Puput. Boleh tepuk tangan semuanya yang ada di studio. Biar gak ngantuk ya. Jam segini tuh jam-jam ngantuk loh. Enggak, berasa talk show beneran gitu. Tapi kita memang talk show beneran. Jadi Anda yang ada di rumah boleh gabung sama kita pagi hari ini ya dokter ya. Lewat line WA di 0878708889 untuk yang mau berkonsultasi seputar dunia kesehatan sama dokter Puput, atau yang mau ngobrol langsung juga boleh. Langsung datang studio ya. Enggak juga. Enak aja. Kita puasa astagfirullahaladzim. Bener puasa ya? Iya puasa. Alhamdulillah. Jadi yang mau telepon, yang mau ngobrol langsung seputar dunia kesehatan, mau nanya-nanya mungkin ya, bisa langsung di 0333 3383 593. Oke. Nah, kita masih ngobrol tentang turun berat badan selama bulan Ramadan. Nah, tadi kita udah ngobrol panjang lebar banget sama dokter Puput bahwa ternyata penurunan berat badan itu untuk terutama ya untuk yang obesitas ya dokter ya. Itu bisa terjadi kalau pada saat buka dan sahurnya memperhitungkan output dan input makanan yang kita makan gitu. Jadi tidak asal berpuasa, cukup tidak makan pada siang hari kemudian balas dendam di pada saat berbuka dan sahur lalu ngarepin untuk turun berat badan. Hey, jangan bermimpi Anda ya. Nabung adanya juga nabung. Nabung apa tuh? Nabung berat badan. Itu namanya ini ya, deposito. Deposito berat badan. Deposito berat badan. Nah, dokter misalnya nih selama asupan setiap hari kelebihan kalori. Misalnya yang setiap hari kita makan itu ternyata hitungan kalorinya berlebihan. Nah, ini apa yang terjadi? Kita tadi udah nyampe kalori ya. Defisit kalori tadi kita bahas. Nah, kalau misalnya ini berlebih ya gimana? Ya paling gampang adalah berarti kan asupan kita banyak tuh ya. Kalau kita makan misal gulanya tinggi, kalorinya tinggi, karena kalori itu kan paling banyak memang di karbohidrat ya. Salah satunya kan gula. Nah, akhirnya apa? Kalau misalnya karbohidratnya tinggi dalam sistem tubuh itu, kalau misalnya kebutuhan karbohidrat kita ini sudah tinggi banget nih, itu akan disimpan menjadi lemak. Nah, otomatis kalau misalnya udah lemaknya yang ditumpuk, otomatis ya kita akan kelebihan berat badan. Itu paling gampang. Itu yang nomor satu. Yang kedua, resiko-resiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah juga akan meningkat. Dan selanjutnya adalah penyakit-penyakit metabolis yang kemarin kita bahas ya Mbak Din ya. Jadi seperti kencing manis atau diabetes, terus kelebihan lemak-lemak jahat atau lingkar perut lemaknya bertambah kayak gitu. Jadi akhirnya penyakit-penyakit itu yang akhirnya datang kalau misalnya kita terbiasa dengan makan makanan yang kalorinya tinggi dan akhirnya membuat asupan kita berlebih setiap hari. Oke. Nah, gimana caranya biar asupan kalori kita tuh nggak berlebihan? Nah, itu tadi. Jadi gimana nih caranya supaya kita tuh nggak kelebihan kalori? Biasakan kita mulai sekarang kembali lagi input dan output. Ditimbang. Jadi kita menghitung kalori. Sebenarnya di handphone tuh udah banyak banget aplikasi yang membantu kita untuk menghitung kalori kita tiap hari. Jadi bahkan ada aplikasi yang makanan Indonesia. Jadi misalnya nasi satu centong kayak gitu. Terus tempe goreng satu. Kadang-kadang malah ada di lebih detail. Ini gorengnya pakai apa? Minyak zaitun ada, minyak goreng biasa ada, bahkan minyak jelantah pun ada sama mereka dihitungkan kayak gitu. Dan browsing di internet pun sudah banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mau dalam tanda kutip repot dikit ya, kita bisa menghitung kalori itu tadi gitu. Dan kalau saya lihat sih lebih signifikan ya. Jadi kita tahu kalau misalnya kita makan nih, saya makan satu piring kira-kira udah berapa kalori tadi. Berarti saya masih punya jatah berapa kalori sisanya. Seandainya hari itu ternyata berlebih, kita bisa
kurangi dengan olahraga. Nah, jadi kita punya target tuh, olahraga nggak asal olahraga. Olahraga kita misal kita kelebihannya adalah 100 kilokalori. Ya udah, jalan aja kaki 30 menit kurang lebih kan paling 100 kilokalori sampai 120 gitu kan. Gitu. Gampang kan ya? Gampang-gampang, susah ya. Gampang diobrolin. Gampang rumusnya, susah diaplikasikannya. Bener. Karena ketika berbuka puasa itu semua masakan tuh kayaknya pengen kita hajar gitu. Apalagi kalau kita sore-sore jam 3 sore kan itu apa? Jam-jam rawan. Betul. Pasar takjil ya. Pasar takjil tuh udah buka kan? Iya, betul. Jadi jangan coba-coba deh. Nah, kalau misalnya kayak pasar takjil kayak gitu, sebenarnya kita boleh loh makan apapun. Boleh makan banyak, tapi apa yang kita makan itu yang harus dilihat. Apa yang kita makan? Itu aja. Kita gini ya, diet sehat itu bukan berarti kita nggak boleh kenyang loh, Mbak Dini. Kita wajib kenyang. Pasien diabetes itu wajib makan dan wajib kenyang. Gitu. Pasien apapun, pasien ginjal, semua mereka wajib kenyang. Cuma karena ada aturannya masing-masing. Misalnya nih kayak kita yang sudah tahu berat badannya berlebih, ya kalau gitu kita mau kenyang jangan kenyang makan lemak kayak gitu. Jangan kenyang makan mie instan. Nah benar, jangan kenyang makan karbo, perbanyaklah makan serat karena serat itu kalau di dalam lambung itu dia awet. Nah gitu. tuh Dina dengerin ya Dina. Ya soalnya Dina saudara saya itu, kembaran saya itu kenyangnya makan mie instan bersama telur, mintanya defisit kalori. Cita-citanya luhur. Cita-citanya luhur beneran. Oke, Dokter Puput, sekarang kita back to topic ya. Puasa bisa menurunkan berat badan. Nah, ini puasa yang gimana nih Dok? Yang bisa menurunkan berat badan? Iya. Jadi jujur nih ya, karena saya tuh sangat penasaran awalnya dengan puasa. Kenapa sih kok kita tuh disarankan sama Allah tuh untuk puasa ya kan? Ada puasa Senin Kamis, puasa Daud. Dan Allah tuh sangat mencintai puasa Daud ya dari semua puasa yang kita lakukan. Ternyata ada penelitian, jadi beberapa penelitian yang dikumpulkan itu memang hasil laporannya adalah intermittent fasting. Jadi ketika kita puasa hari ini enggak, besok puasa enggak lagi, itu kan kayak puasa Daud ya. Iya. Itu memiliki hasil result yang luar biasa untuk kesehatan tubuh manusia. Oh begitu. Jadi apa yang disarankan sama Allah SWT itu sangat-sangat baik. Dan itu sangat ini ya, maksudnya saya agak-agak miss gitu loh kalau misalnya lihat laporan-laporan jurnal, ternyata intermittent fasting itu sangat dianjurkan. Jadi hari ini kita boleh makan, tapi bukan makan yang ini ya, balas dendam bukan ya. yang makan sembrono. Betul. Karena besok makan, besok puasa, terus besoknya lagi makan seperti biasa, itu akan memberikan dampak yang signifikan. Yang pertama nih, ada yang untuk pasien-pasien obes, otomatis dia akan mengurangi berat badan. Ketika berat badannya berkurang, kalau pasien obesitas ya udah tadi yang seperti kita bahas, resiko-resiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, darah tinggi, kelebihan kolesterol ya, metabolik, kencing manis itu juga menurun gitu loh. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kayak darah tinggi, kita lihat tensinya dia menurun, ya kan. Terus habis itu kalau yang kencing manis di penelitian tuh HbA1c kan biasanya kita evaluasinya tiap 3 bulan tuh itu juga menurun gitu. Karena puasa ya. Karena puasa itu tadi intermittent fasting. Nah ini berarti masuk dalam pertanyaan yang mau saya tanyakan nih dokter. Selain menurunkan berat badan, fungsi puasa ini apa sih untuk penyakit-penyakit tertentu dokter? Ada nggak manfaatnya untuk penyakit-penyakit tertentu? Nah itu tadi yang kita bahas. Jadi yang benar-benar ya kalau misalnya kayak diabetes deh. Diabetes itu dia ternyata dari hasil penelitian dia akan meningkatkan fungsi insulin. Kan kita tahu ya pasien-pasien diabetes itu fungsi insulinnya sangat menurun. Gitu. Terus akhirnya dari penelitian ternyata dia akan memperbaiki fungsi-fungsi dari insulinnya tadi itu. Selain itu HbA1c levelnya juga dia menurun, gula darah puasanya juga menurun kayak gitu. Dan itu sangat signifikan, bahkan salah satu jurnal yang saya baca itu ketika kita
berpuasa dan disambi dengan olahraga, selain kita menurunkan berat badan, itu akan memperbarui fungsi dari otot. Oke. Jadi kita nggak perlu tuh minum suplemen yang sampai suplemen otot. Suplemen Iya. otot yang harganya juga nggak murah loh itu. Oh, mahal banget. Jadi ternyata dengan puasa Allah juga sudah mempersiapkan itu ya, Betul. memudahkan sebenarnya kalau kita bisa memahami betul apa yang menjadi tujuan yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi Ternyata puasa dan olahraga itu juga bisa membentuk otot kita. Betul. Ini lebih kualitas otot ya, kita membicarakan kualitas ototnya ya, gitu. Jadi tidak ada penurunan fungsi otot, walaupun kita sebenarnya logikanya kan kita makan enggak gitu kan. Nah ternyata itu fungsi otot itu tidak menurun gitu loh, dan itu malah memperbaiki. Jadi kan luar biasa ya. Ada regenerasi mungkin juga ya. Betul. Keren banget nih. Lalu kemudian dokter nih yang terakhir nih, karena kita sudah nggak terasa sudah hampir 1 jam ngobrolnya ini, yang terakhir tips buat kita untuk menjaga kesehatan tubuh selama menjalankan ibadah puasa. Jadi biar ibadahnya dapat, kemudian tujuan kita selain beribadah yaitu untuk memperbaiki penampilan juga dapat. Ada yang dianjurkan dokter dari sisi medis? Kalau dari sisi medis, puasa yang jelas tadi ya, kita kembali lagi input dan output. Input dan output, selalu itu yang ditekankan sama dokter Puput ya? Iya, itu simpel banget. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih ya kan kita puasa ya. Kalau misalnya kegiatan puasa kita itu ternyata ya udah di rumah santai, kalau gitu inputnya jangan banyak-banyak gitu loh. Seandainya kita ternyata dihitung tadi ya 20 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Misal berat badan kita kan 50 ya Mbak Dina tadi ya. Terus kita ambil kalori, ternyata hari ini saya nggak banyak bergerak di rumah. Jadi saya cuma nonton TV misalnya, cuma ngobrol sama anak-anak atau ngaji. Kan ini kan udah orang sering ya mulai ya, mungkin di rumah lebih santai. Jadi pilihlah cut off yang bawah, berarti 20 kilokalori per kilogram berat badan, jadi 50 berarti kan 1000 kilokalori sehari gitu. Ini juga bisa diingat-ingat ya buat pendengar Raya, karena bentar lagi kan mau lebaran. Itu dia, datang sini opor, datang ke sini gitu. Ya nggak apa-apa sih, asal keliling rumahnya itu 1 RW mungkin ya, boleh lah. Boleh, hari itu, tapi besok jangan dilanjutin lagi. Jangan. Biar antrian di rumah sakit Yasmin juga tidak memanjang ya dokter. Iya. Pada hari ini pasien yang nungguin dokter keluhannya apa aja? Sampai di hari ke-23 Ramadan ini. Rata-rata sih alhamdulillah ya, itulah berkahnya puasa ya. Dulu tuh biasanya kalau sebelum puasa itu pasien-pasien yang sakit lambung itu selalu mengeluhkan takut puasa karena takut sakit mah. Dan baru hari ini ada pasien saya ya, salah satu yang tadinya takut puasa sekali, pokoknya beliau tuh takut banget. Sembuh tuh, nggak ada keluhan. Jadi mungkin memang berkahnya puasa tuh niatnya juga ya. Bener, niatnya kuatin ya, pikirnya juga diperkuat. Jadi akhirnya hormonnya lebih ke endorfin ya, gembira gitu loh. Akhirnya sakit mahnya tadi nggak ada kayak gitu. Saya kira bakalan ini kalau misalnya puasa bakalan banyak yang sakit mah. Tapi ternyata ternyata yang keluhan sakit mah itu malah dikit-dikit aja, cuma bilangnya iya dok, keluhannya cuma sakit perih-perih dikit, nggak kayak biasanya. Gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali memang manfaat puasa ini. Selain ke kesehatan kita, juga penampilan kita ya kan, otomatis wajah lebih cerah kalau turun berat badan. Iya toh? Iya, kan lebih pede ya Mbak Din ya. Lebih pede. Dan ini Mbak Din, kalau misalnya kita udah selesai nih ya puasa Ramadan kan. Karena kan tadi ada saran dari ahli kesehatan juga ya. Ternyata memang intermittent fasting itu sangat membantu kita untuk sehat dalam tanda kutip ya, benar-benar sehat gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah selesai puasa Ramadan, bisa tuh setelah Ramadan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah berikutnya gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa intermittent fasting, mungkin dengan puasa Senin Kamis ya kan, atau nanti Syawal ya, kita bisa puasa Syawal gitu. Jadi semangatnya adalah untuk semangat sehat. Ya,
Betul. Aduh, luar biasa sekali ngobrol-ngobrol kita hari ini, semakin membuat saya bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa, dokter. Siapa tahu nanti pada waktu lebaran nanti udah ideal saya. Amin ya robbal alamin, 7 hari ya. 7 Kita hari. tunggu ya. Ya jangan di gitu juga. 7 hari itu udah tinggal mengedipkan mata aja. Oh iya ya. Besok kita ketemu lagi ya dokter ya, di Insya program Allah. yang sama di jam 10 sampai jam 11 siang. Program ini program andalan kita bersama, Sehat Ramadan bersama dengan Dokter Puput. Jadi kebersamaan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita dari jam 10 sampai dengan jam 11 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Dokter Puput ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Dan menjadi amal jariah buat Dokter Puput tentu saja. Terima Amin. kasih. Besok kita ketemu lagi dokter ya. Mudah-mudahan Iya. kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Sampai ketemu lagi besok. Saya Dina Asti pamit undur. Dan saya Dokter Puput. Terima kasih kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.